Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan sehingga dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya
sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, Anda kembali menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi Ustadz kalau bukan di Takjil, Takorub ke jalan ilahi. Syukur kepada Allah pada sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa kita kembali dapat menyapa Anda pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah. Dan saat ini saya tidak sendirian karena saya sudah bersama-sama dengan salah satu sosok yang luar biasa. Langsung saja saya sapa Ustadz Muhammad Kurnia LCMAG. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Puasanya Bang bagaimana sehat Ustadz? juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasanya masih lancar. Masih semangat juga. Masih semangat Iya. insya Allah. Baik, Ustadz terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Sama-sama. Dan juga Anda pemirsa TVRI Bangka Belitung, kami juga mendoakan agar Anda terus diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga diberikan semangat untuk dapat terus menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Dan tema yang akan kita angkat pada program Takjil kali ini adalah fadilah dan amalan utama di bulan Ramadan. Ustadz, ini temanya mungkin sangat pas sekali. Karena Betul banyak sekali. di antara kita yang tidak tahu sebetulnya kita hanya menjalankan ibadah puasa begitu ya di bulan Ramadan. Namun tidak sedikit di antara kita yang tidak tahu apa amalan-amalan yang diutamakan begitu di dalam bulan puasa ini. Mungkin Ustadz bisa memaparkan langsung terkait dengan tema kita yaitu fadilah dan amalan utama di bulan Ramadan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang Revo. Pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan sayyidus syuhur unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada yang menyaksikan program takjil pada sore hari ini, mudah-mudahan ini menjadi takjil yang nilainya untuk memberikan asupan pada rohani kita. Amin. Karena Amin. program takjil ini digagas oleh TVRI, tujuannya semata-mata adalah untuk memberikan sebuah tuntunan yang ini bukan sekedar menjadi tontonan, akan tetapi akan mendatangkan manfaat kebaikan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal insyaallah. alamin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, berbicara tentang fadilah atau keutamaan bulan Ramadan, maka kita sekarang ini berada di bulan Ramadan tentu bukan menjadi sebuah waktu yang sifatnya hanya kebetulan saja. Apalagi sebagian orang, barangkali Bang Revo, banyak menganggap Ramadan itu hanya sekedar rutinitas biasa. Jadi kalau sudah habis bulan Rajab, kemudian masuk bulan Sya'ban, kemudian bersiap-siap menyambut bulan Ramadan, sebenarnya Ramadan ini hanya dianggap sebagai jembatan untuk sampai kepada bulan Syawal. Banyak sekali kaum muslimin kita menjadikan Ramadan ini hanya sekedar seremonial, formalitas biasa saja. Tapi kalau seandainya kita mau menilik lebih dalam lagi, bagaimana keutamaan yang sangat istimewa yang Allah telah berikan di dalam bulan Ramadan, maka siapapun orang yang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, merekalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Ramadan menjadi sayyidus syuhur? Ramadan itu menjadi penghulu di antara bulan-bulan yang ada. Jadi Allah itu menciptakan bulan bagi kita kaum muslimin itu ada 12 bulan, mulai dari bulan Muharram, Safar sampai terakhir Zulhijjah, Zulqa'dah, itu semuanya ada pemimpin di antara bulan tersebut. Apa yang menjadi pemimpinnya? Pemimpin bulan semuanya itu adalah bulan Ramadan. Kenapa sebabnya bulan Ramadan menjadi penghulu dari segala bulan? Karena tentu keutamaan yang Allah telah berikan di dalam bulan Ramadan tersebut. Maka beruntunglah kita
kalau seandainya tahun ini Allah perkenankan kita bisa menikmati segala macam bentuk sajian, keistimewaan dan kemuliaan yang Allah telah berikan kepada bulan Ramadan ini. Maka jangan pernah kita sia-siakan setiap detik waktu yang berlalu dalam bulan Ramadan, kecuali kita isi dengan amal-amal ibadah yang begitu banyak, yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menunggu Ramadan tahun yang akan datang, Bang Revo, barangkali kita tidak ada yang bisa menjamin apakah kita bisa atau tidak ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Jangankan tahun yang akan datang, untuk bisa menyelesaikan Ramadan pada tahun ini saja, wallahu a'lam, kita tidak pernah tahu. Maka patutlah kita kembali mengenal apa sih keutamaan atau fadilah yang Allah telah berikan pada bulan Ramadan. Di antara beberapa keutamaan, yang pertama adalah jelas bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah pilih sebagai waktu diturunkannya ayat suci Al-Quran pertama kali. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi sudah dibaca oleh qori kita, yang artinya tadi sudah disampaikan oleh Bang Revo tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah pilih untuk diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Maka sebab Allah memilih bulan Ramadan, ini menjadi keutamaan yang pertama. Bulan Ramadan itu menjadi bulan yang Allah pilih untuk diturunkannya Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran itu bagi kaum muslimin hudal linnas, petunjuk bagi semua unsur manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas yang menjadi pembeda untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah Al-Quran yang menjadi pedoman kehidupan kita umat manusia. Maka ketika kita menyadari bahwasanya tidaklah akan kita berjumpa dengan mukjizat yang paling mulia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran, kalau tidak itu berada kita di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, pada bulan Ramadan ini kita memiliki amal-amal ibadah yang nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang barangkali menjadi sebuah keberuntungan yang besar. Kita yang masih hidup, kita yang masih sehat badan, masih bisa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap pahala kita di bulan Ramadan nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan ini, bulan Ramadan adalah waktu di mana Allah membelenggu para iblis dan setan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin, kata Nabi. Kalau seandainya datang bulan Ramadan, dibukakan pintu surga, kemudian ditutupkan pintu neraka dan dibelenggu para iblis dan setan. Maka ini adalah satu keutamaan yang istimewa yang ada di bulan Ramadan, sebab kita akan dikhususkan oleh Allah agar dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Allah sudah membelenggu iblis dan setan yang barangkali di luar bulan Ramadan mereka mudah untuk menggoda kita. Mereka datang kepada kita dari depan, dari samping kanan, samping kiri, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari berbagai penjuru iblis setan itu datang untuk menggoda kita. Tapi istimewa di bulan Ramadan, iblis dan setan itu telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir, keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, kita sama-sama tahu di bulan Ramadan ini ada satu malam yang nilai amal ibadahnya lebih baik daripada nilai ibadah selama 1000 bulan. Itulah yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Nilai ibadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada nilai ibadah selama 1000 bulan. Jadi ini ada keutamaan yang sangat banyak sekali yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, sehingga jangan sampai bulan Ramadan yang ada di hadapan kita pada saat ini kita sia-siakan begitu saja. Dan rugi kalau seandainya Ramadan ini ritual kita hanya sebatas puasa saja, menahan lapar dan haus dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu kemudian sepanjang kita berpuasa, sepanjang hari di waktu siang maupun malam, tidak kita isi dengan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengantar singkat ini bisa kita resapi bersama dan bisa kita pahami bersama, sehingga setelah kita mengetahui apa saja keutamaan-keutamaan yang terkandung pada bulan Ramadan, sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang begitu istimewa yang Allah telah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Masya Allah. Demikian barangkali Bang Revo. Baik, Ustadz sudah sangat luar biasa sekali tadi
apa yang Ustadz sampaikan terkait dengan keutamaan dari bulan Ramadan yang di mana umat muslim yang berada pada bulan itu tidaklah menyia-nyiakan seharusnya bulan tersebut. Baik Ustadz, usai jeda pariwara kita akan kembali lagi, dan pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, kami akan kembali lagi dengan penjelasan yang nanti juga akan lebih lengkap lagi dari Ustadz Kurnia terkait dengan fadilah dan juga keutamaan bulan Ramadan. Tetap di Takjil, Takorup ke Jalan Ilahi. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, Anda kembali menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi Ustadz kalau bukan di Takjil, Takorup ke Jalan Ilahi. Baik Ustadz, Masya Allah tadi sudah luar biasa sekali. Ada beberapa keutamaan di bulan Ramadan ini Ustadz ya. Yang pertama tadi adalah bagaimana bulan Ramadan ini menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Lalu Allah juga melipat gandakan setiap amalan kita di bulan Ramadan. Dan yang ketiga tadi itu adalah bagaimana Ustadz membelenggu setan untuk tidak lagi menggoda kita di bulan Ramadan. Dan terakhir tadi itu adalah malam Lailatul Qadar. Ini 4 keutamaan yang memang Allah berikan pada saat bulan Ramadan. Pertanyaannya begini Ustadz, kenapa sampai bulan Ramadan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan keutamaan-keutamaan tersebut kepada umat manusia Ustadz? Ya tentu kalau kita berbicara kenapa itu semua ada momentum istimewa pada bulan Ramadan, yaitu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas Allah memberikan Ramadan itu menjadi bulan yang paling mulia, itu sebenarnya adalah bentuk sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Karena Allah kasih sayangnya yang besar kepada kita semuanya diberikan Allah, sehingga ada yang namanya bulan Ramadan. Kalau ditanya apa dan kenapa alasan Allah, ya wallahu a'lam, kita tidak pernah bisa menjawab yang seperti itu. Akan tetapi yang harus kita pahami bersama bahwa inilah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah jadikan bulan Ramadan satu momentum supaya kita bisa untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu di bulan Ramadan ketika kita diwajibkan untuk berpuasa, puasa di bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar perintah agama saja, tapi puasa di bulan Ramadan itu kalau ditinjau dari aspek medis kesehatan, itu mendatangkan kesehatan yang luar biasa. Jadi seolah-olah Allah itu ingin memberikan waktu di mana kita harus menormalisasikan daripada sistem pencernaan kita. Katakanlah Bang Repo begini, 1 tahun ada 12 bulan. Dari bulan 1 sampai bulan 11 katakanlah kita tidak pernah berpuasa. Setiap hari kita makan minum di waktu siang, di waktu sore, di waktu malam. Pokoknya tidak pernah berhenti. Mulai dari pagi kita makan sarapan pagi, kemudian makan siang, makan yang berat, kemudian sore cemilan, malam celele biasanya kan. Nah, ini menjadi sebuah kebiasaan kita manusia. Kalaulah selama 1 tahun dalam waktu 11 bulan lambung kita ini tidak pernah berhenti mencerna, maka Allah berikan 1 bulan Ramadan supaya kita berpuasa, yang puasa itu mendatangkan kesehatan kepada kita. Karena kata Nabi, sumu tasihu, puasalah kalian, dengan puasa itu kalian akan mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata ini sejalan dengan kita tinjau dari aspek kesehatan tadi, bahwa ketika 1 bulan lambung kita ini kita istirahatkan bekerja. Bukan berarti tidak bekerja sama sekali selama 24 jam, tidak. Kita hanya mengistirahatkan lambung ini ketika mulai terbit fajar sampai terbenam matahari saja, di waktu kita berpuasa. Dan ternyata ini mendatangkan kesehatan yang luar biasa. Maka kita harus paham betul kenapa Ramadan ini ada untuk kita kaum muslimin, karena ini semua adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau seandainya selama 11 bulan ini kita jauh dari Allah, nih 1 bulan Allah kasih supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya selama 11 bulan ini amal ibadah kita ya biasa-biasa saja,
atau bahkan bisa dikatakan amal ibadah kita minim, maka di bulan Ramadan ini amal ibadah kita nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya 11 bulan ini kita jauh dari Al-Qur'an. Ini Allah ingatkan lagi. Bulan Ramadan dijadikan Allah bulan. Allah turunkan Al-Qur'an, kemudian bagaimana Ramadan ini mampu membentuk karakter diri kita agar kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara dekat kepada Al-Qur'an. Maka ini Bang Revo yang akan kita syukuri selalu dari Allah Subhanahu wa taala, karena kalau bukan karena kasih sayang Allah ya mungkin Ramadan ini tidak ada untuk kita semuanya. Masya Allah. Ustadz, tapi secara faktual ini kita melihat Ustadz ya, ini terkadang menjadi otokritik juga bagi saya ataupun teman-teman yang lain begitu. Tapi banyak di antara kita begitu Ustadz yang kadang menganggap tadi seperti yang di awal Ustadz sampaikan, menganggap bulan Ramadan ini hanyalah bulan biasa. Bulan biasa saja. Atau tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk dapat meningkatkan amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah. Hanya untuk dapat mencapai ke bulan Syawal saja begitu. Euforia begitu. Betul. Nah, ini kenapa sih Ustadz kondisi masyarakat Muslim saat ini masih banyak begitu yang menganggap bulan puasa sebagai bulan Ramadan sebagai bulan yang biasa, dan kalaupun berpuasa ya hanya sekedar berpuasa saja begitu Ustaz. Sebenarnya faktor ini terjadi karena sebab ketidaktahuan kaum muslimin itu secara komprehensif mengenai bagaimana keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini Bang Revo, dari datangnya bulan Rajab, Nabi sudah sebut nama bulan Ramadan ini. Makanya ketika kita di awal bulan Rajab kan Nabi ngajarkan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Jadi tidak ada satu bulan pun yang sebelum dia datang tapi sudah disebut oleh Nabi kecuali hanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dari bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Sya'ban. Jadi ada 60 hari kurang lebih. Ini Nabi sudah sebut nama bulan Ramadan supaya kita benar-benar mempersiapkan diri dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, ini menjadi faktor kenapa banyak orang menganggap ya Ramadan hanya sekedar rutinitas biasa saja. Oh, toh masih ada Ramadan tahun yang akan datang, toh masih ada Ramadan yang akan datang selanjutnya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah terjadi karena ketidaktahuan masyarakat kita. Maka melalui wadah dari media TVRI Bangka Belitung, khususnya dalam program Takjil, inilah utamanya kita menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan Islam kepada masyarakat kita supaya nanti mereka paham, oh kenapa Ramadan itu harus diistimewakan. Oh ternyata memang Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Kenapa bulan Ramadan itu bulan yang istimewa? Oh di dalamnya ada Al-Quran diturunkan oleh Allah. Oh di dalamnya nilai pahala dilipat gandakan oleh Allah. Oh di dalamnya ada Lailatul Qadar. Oh di dalamnya itu para iblis dan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat kita, khususnya kaum muslimin, insya Allah mereka tidak akan menganggap Ramadan itu menjadi sebuah rutinitas yang biasa. Karena kita kalau berkaca kepada para aslafuna soleh, orang-orang soleh terdahulu, para ulama-ulama kita, mereka ketika Ramadan itu semakin berlalu, mulai dari 10 pertama, 10 kedua, sampai 10 ketiga yang terakhir, ketika menjelang Ramadan itu akan berakhir, mereka akan merasakan kesedihan yang luar biasa. Sebab kesedihan itu mereka kenapa? Yang pertama mereka sedih karena mereka masih merasa belum maksimal dalam beribadah. Kemudian yang kedua mereka sedih karena akan berpisah dengan bulan Ramadan. Yang ketiga mereka bersedih kenapa? Karena mereka belum ada jaminan apakah ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Nah, keadaan ulama-ulama kita terdahulu jauh berbeda dengan kita sekarang. Yang ada di kita sekarang ini coba bagaimana? 10 terakhir Ramadan itu bukan malah bikin kita tambah sedih karena ibadah kita, tapi justru semakin bergembira. Ya, rasa-rasanya tidak sabar lagi mau cepat-cepat berlalu Ramadan supaya cepat Lebaran. Ya, makanya faktanya yang kita temukan semakin ujung Ramadan itu masjid-masjid kita semakin sepi. Yang ramai itu mal-mal, tempat pembelanjaan, pasar, kafe-kafe, orang buka puasa bersama itu mulai dari reuni SD, TK, SMP dan seterusnya. Nah, itu yang ramai, itu yang menggelora di masyarakat kita. Maka ini harus betul-betul kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa jangan sampai ya Ramadan berlalu tapi tidak mengambil manfaat yang besar selama bulan Ramadan. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ini bisa menjadi pengetahuan baik bagi diri saya sendiri maupun pemirsa yang ada di rumah, Ustadz. Baik, Ustadz, kita sudah ada pertanyaan. Ini kita sampai di segmen berbagi takjil, Ustadz. Ada pertanyaan. Ini dikirimkan lewat Instagram oleh Aris Maulana. Pertanyaannya begini, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa saja amal-amal
yang utama di bulan Ramadan, Ustaz? Masya Allah. Luar biasa pertanyaannya, ini dari Aris Maulana, mungkin bisa langsung dijawab, Ustaz. Oke, baik. Pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, kita sudah mendapatkan satu pertanyaan dari saudara Aris Maulana. Aris Maulana ya, yang tadi beliau menyampaikan apa saja kira-kira amalan-amalan yang utama di bulan suci Ramadan ini. Jadi kalau kita berbicara amalan apa saja yang utama di bulan Ramadan ini, jelas amalan-amalan yang wajib yang biasa sudah kita kerjakan. Itu menjadi amalan utama yang pertama. Karena amalan yang wajib itu nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada amalan-amalan sunnah. Tapi kedudukan sunnah di bulan Ramadan ini, dia pahalanya sama seperti kedudukan pahala beramal ketika amalan itu menjadi sebuah kewajiban. Contoh, apa saja amalan sunnah di bulan Ramadan yang harus kita kerjakan? Mulai dari bangun tidur, ya. Sebelum kita sahur, kita sholat tahajud. Tahajud di bulan lain dapat pahala yang besar. Tapi kalau tahajud di bulan Ramadan, banyak sekali keutamaannya. Kemudian setelah tahajud, kita lanjutkan dengan ibadah sahur. Tasaharu fa inna fis sahur barokah, kata Nabi. Sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sahur, kita usahakan untuk sholat berjamaah. Semua sholat 5 waktu itu kita usahakan untuk sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah di bulan Ramadan, ya tadi, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Kita berusaha untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga kita, ya, sedekah dengan doa yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang lain, dan tentunya amalan yang harus kita lakukan karena memiliki keutamaan di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak untuk bertilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian belajar untuk memahami Al-Qur'an dengan bimbingan seorang guru, kemudian mengamalkan Al-Qur'an itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi amalan-amalan inilah yang akan menjadi penentu bagi kita, kira-kira kita dapat atau tidak meraih predikat ketakwaan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Kemudian pada malam harinya kita juga melaksanakan ibadah sholat taraweh yang ditutup dengan sholat witir. Maka ini adalah sunnah yang tidak ada pada bulan yang lain. Hanya ada di bulan Ramadan. Jadi sayang kita kalau meninggalkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat taraweh. Banyak orang berasumsi begini, Bang Revo. Taraweh itu kan sunnah, Ustadz. Jadi untuk apa kita lakukan? Ada sampai mengatakan yang seperti itu. Na'udzubillah. Kalau seandainya mereka mau menyadari sunnah yang ada pada bulan Ramadan berupa ibadah sholat taraweh, itu hanya ada pada bulan Ramadan saja. Dan kalau seandainya berlalu bulan Ramadan, sunnah taraweh itu sudah tidak ada lagi. Iya, kalau seandainya kita masih ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Cuma pertanyaannya kan siapa yang bisa menjamin kita bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Maka sayang, lagi-lagi jangan sampai nanti kita semakin ujung pada bulan Ramadan itu ya kondisi masjid kita semakin sepi, banyak orang yang meninggalkan ibadah sholat tarawih secara berjamaah. Padahal ya kalau mereka mau tahu, semakin ujung itu kan semakin besar pahalanya. Karena Allah itu menilai dalam ibadah sholat tarawih khususnya, yang dilihat Allah itu bukan siapa yang paling banyak, bukan. Tapi yang Allah lihat itu adalah siapa yang paling mampu bertahan dari awal sampai akhir. Makanya orang banyak ketika mendekati akhir-akhir Ramadan itu ibadah banyak ditinggalkan. Ya tadi, kafe-kafe ramai ya. Kalau sudah buka puasa dengan kelompok-kelompoknya, dengan komunitasnya, kadang-kadang sampai dari sore sampai jam 10, jam 11 malam ya. Dan na'udzubillah kadang-kadang banyak juga yang sholatnya ditinggalkan. Ya, maghribnya ditinggalkan, isyaknya ditinggalkan, yang wajib saja ditinggalkan, apalagi yang sunnah. Maka saya selalu mengatakan, kalau seandainya ada momentum acara buka puasa bersama tapi diisi dengan yang seperti itu, maka acara tersebut mengandung hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh kita buka puasa bersama, boleh. Silahkan buka puasa bersama. Silahkan reuni dengan kawan TK-nya, kawan SD-nya, kawan SMP-nya, kawan kuliahnya. Tapi tetap ketika panggilan azan, kita tinggalkan semuanya, kita tegakkan sholat. Kita laksanakan sholat yang wajib dan jangan tinggalkan sholat sunnah tarawih. Baik. Seperti itu barangkali. Masya Allah. Ada beberapa amalan yang yang artinya kita memang harus memanfaatkan dengan ibadah, Ustadz, ya, di bulan Ramadan ini, karena tadi itu memang setiap amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita manfaatkan. Baik, Ustadz, kita harus jeda dulu. Dan pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, karena usai jeda pariwara kami akan kembali dalam segmen berbagi takjil. Masih ada pertanyaan yang akan dikirimkan kepada kami dan nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Kurnia. Tetaplah di takjil, takorup ke jalan ilahi.
Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi Ustadz kalau bukan di Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Alhamdulillah kita sudah masuk ke segmen 3. Ini masih ada beberapa pertanyaan Ustadz yang mungkin bisa Ustadz jawab. Ini saya bacakan langsung pertanyaan yang dikirimkan lewat Instagram oleh Bayu Seno Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Di bulan Ramadan seluruh setan dibelenggu, namun masih banyak perbuatan maksiat atau perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu menandakan bahwa setan itu ada pada diri manusia ataukah hawa nafsu itu merupakan sifat atau karakter dari setan? Masya Allah. Silakan ini Ustaz. Pertanyaannya luar biasa ini Bang Revo. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, pemirsa takjil yang insya Allah beberapa saat lagi kita akan menanti waktu berbuka puasa. Ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat dan tetap khusyuk untuk menyaksikan program takjil yang banyak manfaatnya kepada kita semuanya. Pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, jadi mensikapi pertanyaan yang sangat menarik tadi, bahwasanya kalau seandainya setan dibelenggu pada bulan Ramadan, lantas kenapa masih banyak terjadi kemaksiatan? Betul. Apakah setan itu sudah menjadi bagian dari manusia itu sendiri sehingga dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya? Maka pertanyaan yang seperti itu kita bisa melihat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bagaimana ketika bulan Ramadan menjadi bulan yang Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya, yang menjadi bulan paling mulia di antara bulan-bulan yang lain, maka salah satunya karena dibelenggunya iblis dan setan. Cuma pertanyaannya adalah maksud dari Allah membelenggu iblis dan setan itu seperti apa? Maksudnya adalah yang membelenggu iblis dan setan itu adalah diri manusia itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara amal-amal ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis iblis dan setan itu tidak akan mampu untuk mendekat apalagi sampai menggoda manusia. Maka yang bisa membelenggu iblis dan setan itu adalah kita manusia sendiri. Lalu kenapa sebabnya masih terjadi kemaksiatan di bulan Ramadan? Banyak orang yang mengaku dia muslim tapi dia tidak berpuasa. Banyak orang yang mengaku dia muslim tapi di bulan Ramadan dia masih bermaksiat. Dia tinggalkan sholat, dia lakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu terjadi? Karena dia dalam dirinya tidak mampu membelenggu iblis dan setan itu, ya. Jadi yang membelenggu iblis dan setan itu memang Allah sudah belenggu. Tapi kita manusia pun harus ambil peran untuk dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Karena pada dasarnya yang akan membelenggu iblis dan setan itu adalah diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kita semuanya. Maka jangan sampai Allah sudah membelenggu iblis dan setan, tapi ternyata kita sendiri yang tidak mampu untuk membelenggu iblis dan setan itu sendiri. Sehingga kita mudah untuk tergoda, mudah untuk terbuai dengan bujuk rayu iblis dan setan. Karena kalau seandainya kita mau menyadari, kalau lidah kita ini selalu berzikir kepada Allah, lidah kita ini selalu berucap dengan ucapan yang baik, lidah kita ini selalu terbiasa dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, maka inilah yang akan mengantarkan seseorang manusia itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah dekat dengan Allah tadi, iblis tidak akan mampu untuk menggoda daripada manusia. Maka ini harus kita bangun dalam diri kita, bagaimana caranya supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka iblis dan setan itu tidak akan mampu masuk kepada diri kita untuk menggoda diri kita semuanya. Jangankan ketika berpuasa, ketika menunaikan ibadah yang lain, contohnya sholat, ya, iblis setan itu mudah sekali masuk, mudah sekali masuk. Seringkali kita terjadi barangkali kita lupa meletakkan sesuatu barang, ya. Ketika kita takbiratul ihram mau sholat, Allahu Akbar, baru teringat, oh saya taruh di sini. Nah itulah iblis dan setan itu memainkan kehusyuan kita dalam sholat. Jadi diganggu oleh iblis dan setan. Dalam ibadah haji misalnya, kita sudah sampai ke tanah suci dengan perjuangan yang begitu besar karena ibadah haji. Seringkali kami pribadi mendapati langsung pengalaman ketika di sana itu suami istri itu berkelahi, ya. Bahkan yang terjadi, maaf, ada suami istri itu
putus rumah tangganya sampai bercerai Ya. ketika terjadi kasus di Tanah Suci Tanah dalam Suci. menunaikan ibadah haji. Itu pengalaman kami langsung yang kami alami menghadapi jemaah yang seperti itu. Artinya apa? Sekalipun di Tanah Suci, sekalipun dalam ritual ibadah haji, kalau individu manusia ini tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah dia kena bujuk rayu godaan iblis dan setan tadi. Ya. Maka di bulan Ramadan ini rugi rasanya Allah sudah belenggu iblis dan setan, tapi dari kita sendiri tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Maka kuncinya adalah supaya iblis dan setan itu mampu kita kendalikan, mampu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, maka kita harus menjaga hawa nafsu kita. Ya, menjaga hawa nafsu tentu caranya adalah tadi dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Demikian barangkali. Iya, berarti dalam konteks Allah membelenggu setan pada bulan Ramadan ini adalah ketika kita memperbanyak amal ibadah kita secara otomatis begitu Ustaz ya, kita dapat juga menangkal godaan dari setan iblis dan setan iblis. tadi ya. Iya, Jadi baik. kalau seandainya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah tadi, nah itulah yang akan menjadikan Benteng. iblis dan setan itu terbelenggu sehingga mereka tidak bisa untuk masuk menggoda kita. Baik. Ya, cuma Masya harus Allah. dekat dulu dengan Allah tadi. Dengan Allah. Bang Baik. Revo. Masya Baik Allah. Ustadz, kita masih ada lagi pertanyaan ini yang dikirimkan lewat Facebook dari Bima Wicaksana Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya, amalan yang ringan di bulan Ramadan namun berpahala besar itu apa Ustadz? Masya Allah. Sebenarnya kalau berbicara tentang amalan yang ringan tapi pahalanya besar, tentu yang harus kita pahami adalah beramal di waktu kita berpuasa dan beramal setelah kita berpuasa. Jadi maksudnya beramal sepanjang hari. Bisa dikatakan di waktu siang ketika berpuasa dan beramal ketika di waktu malam hari. Nah, di waktu siangnya apa amalan yang bisa kita lakukan? Ringan Ustadz, tapi nilai pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan di waktu siang ketika kita berpuasa? Amalan yang ringan tapi pahalanya besar adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan diri kita sendiri, mendoakan anak keturunan kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan sahabat-sahabat kita, bahkan mendoakan para pemimpin-pemimpin kita. Doa itu luar biasa. Karena orang berpuasa itu kata Nabi, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan. Orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain doa pemimpin yang adil, selain doa orang-orang yang terzolimi, teraniaya, maka ada doa kata Nabi as-shaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan doa ini untuk mendoakan yang baik kepada orang lain. Ini amalan di siang hari. Di malam hari yang ringan apa? Yang ringan sahur. Sahur itu dikatakan ringan ya, karena bangun untuk makan. Bukan bangun untuk bekerja, bukan. Ya, bangun untuk makan, dan makan itu kan untuk menambah daya tahan tubuh kita supaya kuat dalam menjalani puasa. Tapi meskipun ringan, hanya sekedar makan, pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan yang Allah berikan di sepertiga malam, dalam sahur kita berdoa, dalam sahur kita bermunajat, semua itu memiliki nilai yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Masya Allah. taala. Begitu Bang Rifai. Walaupun itu amalannya adalah untuk makan, untuk diri kita sendiri, Diri begitu kita saya, sendiri. tapi bisa berbuah amalan gitu. Berbuah amalan yang Masya luar Allah. biasa di Baik. bulan Ramadan ini. Baik Ustadz, kita masih punya satu segmen lagi Ustadz. Baik, Nanti kita juga akan berdoa bersama begitu, bermunajat Ya. kepada Allah. Dan pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Takjil, Takorub ke Jalan Ilahi. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi Ustadz kalau bukan di Takjil, Takorub ke Jalan Ilahi. Alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir Ustadz. Sudah banyak sekali tadi Ustadz sampaikan apa saja keutamaan dan juga
amalan termasuk amalan yang ringan yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan, yang itu semua nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz, mungkin pada segmen terakhir ini Ustadz bisa menyampaikan kesimpulan terkait dengan tema kita, yaitu fadilah dan amalan utama di bulan Ramadan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang Revo, pemirsa TVRI Bangka Belitung yang mengikuti program Takjil pada sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah masuk di segmen yang terakhir, di kesimpulan. Insya Allah ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari tema yang kita bahas pada sore hari ini. Jadi kalau kita tadi berbicara tentang fadilah, keutamaan daripada bulan Ramadan beserta amalan-amalan apa saja yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan, tadi sudah ada penjelasan panjang lebar. Yang kesimpulannya pertama, bahwa keutamaan bulan Ramadan itu, yang pertama adalah Allah jadikan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya ayat suci Al-Quran pertama kali. Dan Al-Quran itu turun kepada kita tentu menjadi petunjuk, ya, menjadi pedoman bagi kehidupan kita manusia. Maka jangan pernah kita jauh daripada Al-Quran kalau seandainya kita mau punya hidup yang selamat, hidup yang dalam berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan bulan Ramadan karena pada bulan Ramadan ini nilai pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu siapa sih di antara kita yang tidak mau mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda? Siapa yang tidak mau? Pasti semua kita mau. Maka semua itu ada pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, pada bulan Ramadan ini tadi Nabi sudah sampaikan bahwa Allah akan membelenggu para iblis dan setan. Sehingga ini harus ada kerjasama dari diri kita. Kitalah hakikatnya yang dapat membelenggu iblis dan setan. Maka jangan berharap ketika kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka iblis dan setan pun tidak akan menggoda kita, tidak. Tapi kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak amal-amal ibadah kepada Allah. Karena dengan kita dekat kepada Allah, iblis dan setan itu tidak akan mampu untuk menggoda kita. Maka kitalah yang akan dapat membelenggu iblis dan setan. Kemudian yang keempat, keutamaan di bulan Ramadan adalah bulan di mana ada satu malam yang nilai amal ibadah pahalanya khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu kalau kita konversikan dibagi dengan 12 bulan saja itu sekitar 83 atau 84 tahun kurang lebih. Ya, jadi kita beribadah tapi pahalanya seperti ibadah selama 83 tahun. Masya Allah, luar biasa. Jadi inilah keutamaan yang ada di hadapan kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Perbanyak amal ibadah kita, baik amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah. Kalau kita sudah terbiasa dengan amalan yang wajib, insya Allah amalan yang sunnah akan ringan kita kerjakan. Kalau kita belum terbiasa dengan amalan yang sunnah, maka Ramadan ini menjadi momentum yang tepat kita untuk membiasakan diri, untuk memperbanyak melakukan amalan-amalan yang sunnah. Mulai dari sahur sampai ditutup dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Ramadan ini. Insya Allah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ustadz, kita mungkin bisa berdoa, Ustadz, bermunajat kepada Allah, semoga di Ramadan tahun ini kita bisa memanfaatkan keutamaan dari bulan yang penuh, yang sangat mulia ini, Ustadz. Ustadz. Terima kasih Bang Revo, pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga apa yang sudah kita kerjakan dalam amal ibadah kita, wabil khusus di bulan Ramadan ini, menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah warzuqna 'indal mauti syahadah warzuqna ba'dal mauti jannah. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, setelah mengetahui banyak sekali keutamaan dan juga fadilah serta amal-amal yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan yang semua nilai ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah. Semoga kita dapat lebih memperbanyak lagi amal ibadah kita. Kita memanfaatkan betul bulan Ramadan ini untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Ustadz Haji Muhammad Kurnia LC-MAG. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama Bang Revo. Semoga Ustadz terus diberikan kesehatan oleh Allah Amin, Subhanahu ya wa Allah. taala. Amin. Ya, dan pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, jangan lupa setiap hari di bulan Ramadan untuk terus menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi Ustadz kalau bukan di Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.